Podcast Network Asia. Halo semuanya, buat para podcaster bingung caranya ngembangin podcast. Nah, coba cek Podmetrics deh. Jadi, Podmetrics adalah platform yang bisa membantu kamu mulai dari ngelihat performa podcast kamu, nentuin berapa harga red card-nya, hingga monetisasi konten dengan merek yang cocok. Bukan cuma itu, Podmetrics juga bisa membantu kamu untuk mendapatkan inspirasi dalam buat iklan dari contoh yang sudah ada. Yang paling terbaru, Podmetrics juga punya fitur Pod Earnings dengan berbagai metode pembayaran. Jadi, memudahkan banget untuk mendapatkan penghasilan dari Podmetrics. Tunggu apa lagi? Yuk daftar Podmetrics, masukkan kode referralnya melalui link yang ada di deskripsi ya. Karyawan merupakan bagian penting dan keluarga besar perusahaan. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas kisah inspiratif dari Chang Yong, konglomerat dari Singapura dan CEO dari restoran Hai Di Lao. Chang bukan berasal dari orang kaya. Dia tidak tamat SMA dan bahkan tidak pernah makan di restoran sebelum usianya 19 tahun. Namun 30 tahun kemudian, dia memiliki kekayaan mencapai 3,9 miliar dolar atau setara dengan 54 triliun rupiah. Hai Di Lao merupakan restoran yang menjual Chinese hot pot, di mana konsumen akan disajikan kuah kaldu panas yang digunakan untuk memasak berbagai macam daging, sayuran, mie, dan sebagainya. Hai Di Lao sudah memiliki lebih dari 400 restoran yang tersebar di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, Hai Di Lao sudah tersedia di Jakarta, Surabaya, dan Tangerang. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Hai Di Lao berawal dari titik yang sederhana. Chang Yong yang merupakan pendirinya dibesarkan di sebuah desa yang terletak di Sichuan. Dia membuka restoran kecil pertama mereka pada tahun 1994 dengan hanya 4 meja. Chang tidak mengenyam pendidikan yang tinggi dan tidak tamat sekolah menengah atas. Awalnya, dia bekerja sebagai buruh pabrik dengan gaji yang rendah. Walaupun begitu, Chang punya dorongan yang kuat untuk belajar dan bekerja keras dalam mengubah nasib. Hingga suatu hari, setelah bertengkar dengan salah satu karyawan pabrik, Chang memutuskan untuk keluar dan berencana untuk membuka restorannya sendiri. Dia mengaku kalau dirinya tidak punya latar belakang untuk memasak, tapi dia punya mimpi besar untuk memiliki restoran dengan pelayanan terbaik. Bagi dia, sebagian orang yang lahir desa percaya kalau kamu menerima uang dari orang lain, maka kamu harus memberikan manfaat bagi orang tersebut. Apabila tidak, maka kamu akan dianggap berbohong. Maklum saja, Chang sempat mengalami kejadian yang tidak menyenangkan saat dirinya makan di sebuah restoran. Selama ini, dia hanya makan di kantin pabrik dan ketika pertama kali makan di restoran, ternyata dia mendapat pengalaman buruk karena pramusajinya yang tidak ramah. Saat awal mendirikan bisnis, hal ini bukan perjalanan yang mudah. Chang seringkali tidur di restorannya dengan ranjang lipat. 3 temannya membantu dalam hal pembiayaan restoran, sedangkan dirinya bertugas untuk menjalankan bisnis. Hebatnya, kerjasama bisnis ini terus berlangsung hingga sekarang. 4 pendiri awal Hai Di Lao sekarang menjadi pasangan suami istri dan salah satu temannya menjadi eksekutif director di Hai Di Lao. Di tahap awal, Chang berusaha sebaik mungkin agar tamu yang datang bisa kembali lagi ke restorannya di kemudian hari. Berbagai cara telah dilakukan, mulai dari memberikan potongan harga, cemilan gratis, hingga mendengarkan apa yang konsumen inginkan. Hai Di Lao merupakan restoran hotpot yang terkenal di China. Boleh dibilang, Hai Di Lao bukan restoran biasa yang menawarkan makanan enak, namun yang dijual ada pengalaman makan di Hai Di Lao. Standar layanan pelanggan yang sangat baik hingga kamu perlu merasakannya secara pribadi. Contohnya begini, berbagai layanan yang disediakan, mulai dari minuman dan makanan ringan gratis, permainan kartu, bahkan layanan manicure oleh penata kuku profesional disediakan saat kamu berada di ruang tunggu. Ini yang menarik, menunggu giliran kamu untuk makan tentu saja bukan pengalaman yang menyenangkan. Namun Hai Di Lao berhasil membuat aktivitas menunggu ini menjadi sebuah pengalaman yang berharga. Sebelum makan, kamu akan ditawarkan handuk wajah panas, tas pelindung ponsel, dan sebagainya. Selain itu, ada pertunjukan ahli mie yang akan menyiapkan mie buatan tangan dengan memutarnya di depan konsumen disertai iringan musik. Perhatian staf kepada pelanggan sangat hangat dan patut dicontoh. Dalam usaha restoran hotpot yang sangat kompetitif,
layanan pelanggan Haidilao yang luar biasa telah menjadi keunggulan yang membedakannya dengan para pesaing. Pada tahun 2008, Haidilao mencatatkan sahamnya di bursa Hong Kong dan Chang menjadi pemilik restoran terkaya di China. Dengan dana tersebut, perkembangan Haidilao semakin pesat. Maklum saja, di China, hotpot adalah salah satu jenis makanan yang paling populer, khususnya hotpot Sichuan. Tidak hanya melayani makan di tempat, Haidilao juga menawarkan layanan pemesanan dan pengiriman makanan, di mana staf mereka tidak hanya membantu menyiapkan hotpot di rumah, tapi juga kembali setelah kamu selesai makan dan merapikannya. Hal lain yang mendorong perkembangan pesat Haidilao karena mereka sebenarnya tidak terlalu bergantung pada koki yang hebat. Konsumen memasak sendiri makanan mereka, jadi mereka hanya tinggal fokus menyiapkan kuah hotpot dan bahan yang berkualitas. Ini merupakan kategori bisnis yang bisa direplikasi dengan cepat. Namun tantangan utamanya, bagaimana menjaga pengalaman konsumen ketika makan di Haidilao selalu sama di setiap outletnya. Kultur bekerja di Haidilao boleh dibilang dibentuk berdasarkan nilai yang dianut oleh Chang kalau setiap orang punya kesempatan yang sama untuk sukses. Dia sempat mengatakan, filosofi kunci dari Haidilao adalah kamu bisa mengubah hidup menggunakan kedua tanganmu. Chang selalu mengulang pesan ini terus-menerus dan membentuk sistem manajemen di Haidilao. Tidak heran apabila loyalitas karyawan yang bekerja di Haidilao sangat tinggi. Sebagai gambaran, tingkat perpindahan karyawan frontlinernya tidak lebih dari 10%. Jauh di bawah rata-rata kompetitornya yang lain. Kenapa karyawan Haidilao di China begitu loyal? Ada beberapa alasan. Pertama, struktur gaji dan tunjangan karyawan. Haidilao menyusun insentif gaji dan paket kesejahteraan yang sangat menarik untuk menjaga karyawannya agar tetap setia pada perusahaan. Karyawan berprestasi bahkan dapat menerima apartemen gratis, tunjangan pendidikan anak, dan tunjangan lainnya. Ada juga insentif bagi karyawan yang mereferensikan keluarga dan teman mereka untuk bekerja di sana. Apabila kamu menjadi manajer di Haidilao, kamu akan mendapat 3% bagian dari keuntungan restoran tersebut. Chang percaya, hal ini akan memberikan motivasi tambahan bagi karyawannya dalam bekerja. Kedua, jenjang karir yang adil. Haidilao punya prinsip hanya mempromosikan karyawan yang berasal dari dalam, bukan dari luar perusahaan. Hal ini mendorong karyawannya untuk bekerja keras. Mereka jadi termotivasi karena untuk menjadi manajer resto hanya bisa didapat dengan bekerja keras dari bawah. Setiap orang ibaratnya punya kesempatan yang sama untuk naik jabatan. Ketika Haidilao berencana untuk buka resto baru, manajer lama bisa pindah ke tempat yang baru dan membawa sepertiga dari total karyawan lama dan memberikan tanggung jawab kepada anak buahnya yang paling berkualitas untuk menjadi manajer di tempat lama. Tentunya, hal ini sangat menginspirasi karena banyak karyawan Haidilao masih muda dengan pendidikan terbatas dan berasal dari kota kecil. Selain itu, standar evaluasi kinerja manajer tidak hanya berasal dari pendapatan restoran, tetapi juga secara signifikan pada kepuasan pelanggan dan moral karyawan. Semua nilai ini sudah ditanamkan sejak awal ketika mereka bekerja. Ketiga, karyawan lebih penting daripada konsumen. Sebagai pemilik, Chang menunjukkan sebuah gestur kalau karyawan sudah dianggap seperti bagian dari keluarganya sendiri. Misalnya seperti ini. Dia berinisiatif untuk memberikan bonus dan hadiah kepada timnya tepat sebelum tahun baru Imlek. Kebaikan kecil seperti ini yang membuat karyawan merasa dihargai dan dianggap sebagai bagian dari keluarga besar. Dalam sebuah wawancara dengan seorang manajer di sebuah restoran Haidilao yang ada di Singapura, dua kata yaitu kebaikan dan terima kasih diulang secara konsisten. Kebaikan dari Chang dirasakan tulus oleh karyawan, hingga akhirnya terasa hingga kepada konsumen. Ketika kamu memperlakukan karyawan dengan baik, maka hal ini juga akan berdampak positif pada bisnis yang kamu miliki. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.